Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, tidak pernah berhenti kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Pada sabat ini ya Bapa khususnya, hadirlah bersama kami, agar kami boleh mengerti akan firman yang akan disampaikan oleh-Mu. Sehingga kami juga boleh mengikuti apa yang kami pelajari melalui firman-Mu, menjadi satu kekuatan, bekal kehidupan kami, agar kami boleh semakin mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dan mengasihi sesama kami manusia, seperti diri kami sendiri. Ampuni dosa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Sabat kepada semua yang sudah hadir. Saya secara pribadi mengucapkan puji syukur bagi saudara-saudari yang sering hadir secara berkala walaupun tidak terus-menerus kepada kebaktian One Christ Community ini. Karena ini pun menjadi satu dukungan. Sahabat ini kita membahas tentang temptation. Karena di dalam mengadakan pelayanan kebaktian ini pun banyak sekali pencobaan atau temptation. Salah satunya mungkin adalah jumlah yang hadir. Bisa jadi bagi kami yang masih muda, yang belum begitu kuat, bisa dilemahkan oleh sedikitnya yang hadir di dalam setiap acara pelayanan. Tapi kami bersyukur kepada saudara-saudari sekali lagi yang telah hadir bersama untuk mendukung, untuk kita sama-sama belajar terus akan firman Tuhan, mau mengenal terus Tuhan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Baik, di dalam bulan September ini, tema kita adalah tentang temptation. Tentang temptation, lalu sabat ini adalah sabat yang terakhir untuk kita membahas mengenai topik temptation ini. Sabat ini khususnya saya ingin membahas mengenai overcoming temptation, ya. Bagaimana kita mau mengalahkan, mengatasi pencobaan di dalam kehidupan kita tentunya sebagai anak-anak Tuhan. Apa sih kira-kira definisi dari temptation ini atau pencobaan? Dikatakan temptation is an event or situation in which man has a free choice of being faithful or unfaithful to God. Jadi temptation ini adalah satu situasi atau satu peristiwa di mana seseorang berada di posisi harus melakukan satu pilihan. Pilihan untuk tetap setia kepada Tuhan ataupun tidak setia. Nah, ada 3 kategori yang kita sudah pelajari mengenai temptation ini, yaitu ada temptation kepada mata kita, keinginan mata, apa yang kita lihat melalui mata kita, yaitu juga melalui keinginan dari tubuh kita secara fisik. Dan yang terakhir adalah dari keinginan hati kita, kesombongan diri. Bicara masalah temptation, tentunya saya merenungkan, apakah Raja Salomo itu dia dicobai dan dia jatuh sehingga dia membangun suatu istana yang mewah, yang megah tentunya. Apakah Salomo juga sudah jatuh ke dalam dosa pada waktu dia berpakaian sebagai pakaian raja? Dari sini saya renungkan, saya mengerti bahwa bicara temptation itu adalah sesuatu yang absolut dan ada sesuatu yang relatif. Kalau kita bicara masalah melanggar 10 hukum, perzinahan, pencurian, pembunuhan, itu kelihatannya mutlak sekali. Bahwa itu adalah tentunya satu pencobaan apabila kita dihadapi dengan situasi tersebut. Tetapi kita bicara masalah kepemilikan di dalam kehidupan kita ini. Apakah Raja Salomo salah apabila dia membangun sebuah istana yang megah? Di sini saya mengartikan bahwa
sesuatu arti relatif dari sebuah temptation adalah bahwa ada yang menjadi temptation bagi orang tertentu, tetapi bukan merupakan temptation bagi orang lain. Contohnya, bagi orang yang tidak mampu, mungkin memaksakan membeli sebuah mobil mewah sampai berhutang, akhirnya hidup tidak benar, terganggu dari segi financial. Saya rasa itu adalah berupa temptation. Karena itu akan bisa menuntun orang tersebut akhirnya mempermalukan Tuhan, mungkin dengan berbuat tidak jujur atau meminta-minta kepada orang lain dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang memang hanya menyisihkan sebagian dari hartanya sebagai berkat dari Tuhan, dan dia juga sudah mempunyai tanggung jawab sebagaimana Tuhan kehendaki untuk bisa mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri, tentunya hal itu adalah bukan sebuah temptation bagi dia untuk memilih apakah dengan memiliki istana seperti Salomo lalu itu merupakan satu cobaan bagi dia untuk setia atau tidak setia kepada Tuhan. Sebab dari satu sisi kita tahu bahwa Tuhan ingin semua orang mengetahui bahwa engkau hidup di dalam Tuhan dan bahwa Tuhan sudah memberkati hidupmu. Saudara, ini adalah satu keharusan bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengecap akan berkat-berkat Tuhan yang limpah untuk mau menjadi satu saksi kepada dunia untuk bisa memperbaiki nama baik Tuhan kita yang mungkin sudah banyak disalah mengerti oleh orang. Saya mau sedikit singgung zaman kita sekarang ini. Kita sudah hidup di dalam dunia modern. Segalanya serba online. Bahkan sekarang kita kebaktian pun secara online. Jadi saya boleh katakan online temptation. Dan ini luar biasa, saudara. Tidak ada satu zaman selain zaman kita sekarang ini, apalagi zaman di anak dan cucu kita nanti. Yaitu satu zaman di mana akan terjadi satu pertumbuhan temptation yang eksponensial. Saya katakan eksponensial itu tingkat yang berkelipatan dalam pangkat, bukan hanya berkali-kali lipat. Jadi eksponensial, 10 pangkat 1000, coba bayangkan. Dengan 10 kali 1000, tentunya jauh lebih kecil 10 kali 1000 itu. Jadi satu hal yang kita perlu sadari sebagai orang tua, sebagai mungkin saya juga sebagai grandpa ya, sebagai kakek sudah mulai punya cucu. Ini kita mesti sama-sama sadari bahwa kehidupan kita itu lebih rentan sekarang ini dengan adanya online teknologi ini. Jadi exponential growth on digital platform. Jadi everyone is more reachable and exposed. Jadi semua orang lebih gampang dijangkau. Contohnya aja kalau kita bicara e-commerce ya, mungkin kita mau tidak tergoda dengan segala yang ditawarkan. Aduh, ini mau beli, itu mau beli, yang sebetulnya mungkin kita tidak butuh. Mungkin kalau dulu mudah sekali kita hindari, kita tidak pergi ke mall. Tapi sekarang ini mall datang di depan meja saudara melalui layar monitor, baik melalui tablet maupun melalui handphone kita. Bisa setiap hari iklan itu berjalan sehingga akhirnya kita selalu terekspos dengan konten-konten yang mencobai kita. Baik itu konten berupa iklan dari para bisnis maupun bukan berupa iklan, mungkin seperti dari Instagram, bagaimana seseorang kita lihat, aduh pakaiannya keren ya, aduh mobilnya mewah ya, aduh hidupnya nyaman sekali, sehingga membuat kita mempunyai keinginan yang setiap hari dipikirkan, yang mungkin belum waktunya kita sudah memaksakan, sehingga itu membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Tidak salah saya katakan tadi, saudara hidup berkelimpahan dengan segala sesuatu yang indah. Semuanya itu diciptakan oleh Tuhan, segala material yang ada. Tetapi kembali lagi, apakah timingnya tepat buat saudara dan saya? Apakah itu menjadi satu temptation atau tidak? Jadi ini hal yang kita perlu sadari bahwa setan pun lebih mudah untuk
menyebarluaskan temptation ini. Semua bisnis-bisnis yang berbau negatif, ya, tanda kutip saya bilang absolute negatif, katakanlah pornografi, satu bisnis mungkin yang terbesar, yang the most profitable in the world, menjadi bertumbuh seperti jamur, mungkin bertambah dia punya user. Kenapa? Karena lebih mudah sekarang menjangkau para pelanggan, para orang yang mereka targetkan. Tapi dari sisi yang lain yang positif adalah bahwa seharusnya harus ada yang namanya online evangelism. Nah, jadi sebetulnya kita sebagai anak-anak Tuhan juga bisa menggunakan sisi teknologi online ini untuk memperluas jangkauan firman Tuhan, pekabaran ini kepada setiap orang. Cuma sayangnya mungkin kebanyakan kita sudah dilumpuhkan melalui temptation yang setan berikan, atau diri kita atau dunia ini. Ada 4 cara saya coba analisa, saya simpulkan bagaimana kita sebagai manusia coba menghadapi atau mengatasi temptations ini. Yang pertama adalah banyak manusia yang just give in. Ya udah, ikuti aja. Tidak ada usaha untuk menentang, bahkan tidak ada satu perasaan bersalah. Mungkin itulah mereka satu kelompok orang yang tidak peduli dengan adanya temptation, karena mereka pokoknya melakukan apapun yang mereka mau lakukan, kapanpun dan dimanapun. Jadi mereka itu sudah tidak mengenal apa yang namanya definisi dosa dan tidak berdosa, apakah itu harus loyal atau tidak loyal dengan Tuhan. Jadi ini mungkin adalah kalau kita sudah jatuh di dalam kelompok ini, kita sudah masuk di dalam kegelapan. Sehingga kita mungkin sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang benar dan tidak benar, mana yang baik dan tidak baik. Mungkin kelompok yang kedua adalah try to avoid it. Ini kelompok yang cukup bijaksana. Dan ini adalah hal-hal yang kita bisa usahakan secara manusia dengan keterbatasan kita. Bahwa we can avoid temptation dengan memilih kawan-kawan yang tepat. Dan juga tempat hidup kita dan tempat lingkungan bekerja kita. Ini juga penting berpengaruh. Saudara, kalau kita memang berteman dengan teman-teman yang mempunyai satu kebiasaan buruk, itu cepat atau lambat, seperti firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, saudara akan terpengaruh. Dan hal itu menjadi temptation bagi saudara. Dan juga di tempat di mana saudara tinggal, lingkungan. Saya tahu bahwa dulu di Amerika, saudara, ada sekolah yang namanya University of California, Berkeley, UC Berkeley. Saudara tahu UC Berkeley ini adalah salah satu sekolah yang populer, ya, sekolah yang top di Amerika, sama seperti UCLA, tetapi lingkungannya tidak bagus, yaitu bahwa lingkungan sekolah itu adalah penuh dengan prostitusi. Saya terus terang secara pribadi dulu menghindari, udah pasti saya nggak mau kuliah di sana, karena itu membawa diri kita ke dalam pencobaan. Mungkin juga di dunia kita bekerja, apabila saudara dan saya sekarang melihat bahwa di dunia bekerja kita, mungkin kita bekerja di satu perusahaan yang memang jelas-jelas bergerak di dalam hal-hal yang negatif, mungkin di kasino, atau mungkin di bar-bar kafe, tempat pelesiran malam hari, sebaiknya kita sebagai kelompok dalam masuk kelompok ini adalah mencoba untuk menghindarinya dan menjauhi diri daripada. Itulah makanya Tuhan Yesus berdoa, doa yang diajarkan, doa Bapa kami. Kita memohon kepada Allah Bapa untuk tidak membiarkan diri kita, membawa diri kita masuk ke dalam pencobaan. Jadi doa itu juga jangan disalah mengerti. Pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan do not lead us into temptation. Seakan-akan Bapa di surga itu jahat, ya, suka bawa-bawa kita ke dalam pencobaan. Tidak demikian tentunya pengertiannya. Lalu kelompok yang ketiga adalah try to fight it. Ada sekelompok orang yang mereka mencoba untuk melawannya. Jadi mungkin kita pertama dalam kelompok ini yang try to avoid it, tetapi kita tidak mau meng-avoid, kita tetap stay berkawan dengan teman-teman yang berpengaruh buruk,
tetap tinggal di lingkungan kerja, lingkungan hidup juga yang buruk, tetapi lalu kita mencoba untuk melawannya dengan kekuatan kita, namun selalu gagal. Dan kelompok yang terakhir inilah yang kita berharap semua di antara kita menjadi kelompok terakhir ini, yaitu kita mau belajar, mau menemukan caranya di dalam firman Tuhan. Bagaimana berdasarkan contoh-contoh yang ada termasuk dengan Tuhan Yesus yang dicobai di wilderness ini untuk kita bisa mengetahui rahasianya bagaimana to overcome the temptation. Kita lanjutkan mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan temptation, ya. Fakta-fakta yang berhubungan sama temptation. Pertama adalah ada 3 jenis temptation yang itu kita sudah kenali. Ada 3 kategori, yaitu the lust of the flesh kepada tubuh kita secara jasmani, lalu the lust of the eyes, keinginan mata kita, dan tentunya adalah kesombongan hidup. Ya. Lalu fakta berikut yang kita perlu sadari adalah bahwa no life without temptation. Kita akan mengalami pencobaan seumur hidup kita. Ya, ada 2 alasan. Pertama adalah bahwa memang setan ingin menjatuhkan saya dan saudara. Jadi selama saudara masih hidup, selama masih ada kesempatan bagi setan, setan akan selalu selalu mencobai kita. Yang kedua adalah memang dunia ini tidak semakin baik. Dunia ini semakin buruk, orang semakin jahat, dan tentunya kita akan menghadapi lebih banyak lagi temptation di dalam kehidupan kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang ketiga juga dari diri kita sendiri tentunya, dan yang keempat adalah Tuhan pun mengizinkan temptation ini menjadi ujian untuk pertumbuhan dari spiritual kita. Ya, agar kita bertumbuh. Jadi saudara, kita semua jangan berharap bahwa hidup ini akan mulus, tidak akan ada temptation. Setiap hari pasti kita menghadapi temptation. Lalu fakta yang ketiga adalah everyone's temptation is different. Jadi cobaan bagi Theo mungkin, ya, bagi Fonita, bagi Tika, bagi Ica, bagi saya itu pasti berbeda. Karena semua dilihat tentunya adalah dari kelemahan kita, dari kecenderungan jasmani keinginan kita, ya. Jadi makanya setiap orang akan mengalami pencobaan yang berbeda. Termasuk juga dari tingkat sosial kita, tingkat pendidikan kita, ya. Itu mempengaruhi jenis temptation apa yang akan kita hadapi. Lalu yang fakta yang terakhir, yang keempat adalah bahwa it can happen anytime and anywhere. Jadi saudara tidak bisa prepare kapan dan di mana. Jadi kapanpun dan dimanapun artinya setiap saat bahwa kita rawan atau rentan akan menghadapi pencobaan di dalam kehidupan kita. Oke. Saya skip. Oke. Slide berikut mungkin kita mau pelajari untuk bisa lebih ngerti the blueprint, ya. Prosesnya bagaimana sih overview semuanya itu tentang pencobaan ini di dalam kehidupan kita. Jadi kalau lihat di sisi kiri dari flowchart ini adalah 3 sumber. Kalau saudara bisa lihat lingkaran hijau yang saya tunjukin. Jadi memang sumber temptation itu satu dari dunia, ya. Kawan-kawan saudara, lingkungan kerja saudara, ya,
mungkin bos saudara, mungkin saudara-saudari sendiri di mana saudara-saudari hidup menjadi sumber pencobaan bagi orang lain. Ini yang satu hal yang kita juga harus bisa hindari. Tuhan katakan janganlah engkau menjadi batu sandungan. Maksudnya apa? Jangan engkau menjadi satu pencipta pencobaan, menjadi pencobaan, temptation bagi apa lingkungan hidup kita. Ini sangat-sangat berbahaya. Bukan hanya kita tempted, tapi juga kita become the source of temptation. Jadi dari dunia, lalu tentunya setan yang kita sudah tahu, lalu dari diri kita sendiri, ya. Setiap hari bagaimana kita bertumbuh, kita akan growing. Kita akan growing from what we read, dari teman-teman yang kita gauli dan segala macam. Diri kita ini sendiri pun bisa menjadi sumber. Mungkin ya awalnya setan bisa mencoba kepada saudara pada awalnya ya, bring us into temptation. Tetapi setelah dilihat itu menjadi satu kebiasaan yang sangat nikmat bagi diri saudara, mungkin setan sudah nggak perlu lagi membuang waktu. Ini sudah goal, sudah berhasil. Jadi malah sekarang diri kita sendiri yang dengan rajin secara berkala datang kepada temptation tersebut. Ya. Jadi kenalilah 3 sumber ini yang kita harus waspadai. Ya. Terutama yang dunia juga, tadi saya bilang diri kita sendiri juga coba dicek apakah selama ini kita jadi temptation nggak ya bagi orang lain. Lalu temptation ini tujuannya adalah menjatuhkan, sudah pasti. Temptation ini adalah tujuannya failure, untuk menggagalkan, untuk membuat saya dan saudara menderita di dalam hidup ini, hancur. Itu tujuannya temptation. Ya, tetapi somehow di sini kita pelajari bahwa Tuhan sebetulnya tetap berperan dan campur tangan, yaitu Tuhan mengontrol baik timing maupun konten. Jadi baik waktunya kapan pencobaan itu datang dan juga apa isi itu pencobaan, Tuhan selalu pegang kendali. Termasuk saya renungkan temptation dari Tuhan Yesus. Coba saudara bayangkan kenapa pencobaan kepada Tuhan Yesus di gurun pasir itu terjadi setelah Tuhan Yesus dibaptis. Kenapa tidak sebelumnya? Itu semua ada timingnya. Karena disitulah Tuhan Yesus sudah ready untuk diizinkan Tuhan dicobai oleh setan. Karena ingat ya bahwa tujuan Tuhan di dalam mengontrol timing dan konten adalah apa? Supaya mempertahankan saya dan saudara tetap berdiri, tidak terjatuh, tetap setia. Malah temptation itu dikatakan menjadi sebuah trial, dikatakan adalah sebuah ujian. Jadi bedanya pencobaan sama ujian. Untungnya di sekolah-sekolah kita, termasuk di Purwadika ya, kita tidak mengadakan pencobaan, tapi kita mengadakan ujian. Kalau mengadakan cobaan berarti kita tujuannya menjatuhkan murid. Murid jadi kapok, murid jadi stres, akhirnya mungkin di sekolah-sekolah ada yang bunuh diri dan segala macam, mengundurkan diri. Tapi tujuannya adalah ujian. Ujian adalah tujuannya untuk bertumbuh, untuk ke arah sukses, untuk bisa meningkatkan kekuatan seseorang atau kepintaran apapun itu yang positif adalah tujuannya untuk meningkatkan. Dan di sini ada ayat yang jangan pernah lupa di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 Tuhan bilang apa? God will not let you be tested beyond your strength. Tuhan tidak pernah akan mengizinkan saudara dan saya dicobai melampaui kemampuan atau kesanggupan kita. Ini satu firman yang saudara harus percaya. If you believe in God, you have to believe His word. Ya, Tuhan sudah jamin, oleh karena itu Tuhan akan mengontrol dengan semua pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau saudara berjalan di dalam Tuhan, Tuhan yang pegang kendali. Kapan dan sebesar apa pencobaan itu diizinkan menjadi satu ujian buat saudara lulus untuk naik ke tingkat yang lebih jauh. Lalu ini mungkin kuncinya ya kalau saudara bertanya di dalam hidup ini. Ini saya sedang mengalami pencobaan apa ujian ya? Kan begitu kita suka bertanya ya. Mungkin sekarang saudara mempunyai satu kesulitan, permasalahan dalam hidup, kita bertanya, ini pencobaan atau ujian? Berarti kalau pencobaan betul-betul out of control. God tidak mengendalikan, tetapi kalau itu ujian tentunya di bawah pengendalian Tuhan. Jawabnya cuma satu. Saudara baca di 2 Korintus 7 ayat 10, ini yang saya selalu ulang-ulang. Dikatakan godly sorrow. Jadi ada istilah godly. Godly itu bersifat
ketuhanan, atau itu ada Tuhan berperan di belakangnya, satu penderitaan atau ujian, temptation itu kepada kita. Bahwa dikatakan bahwa itu kalau memang dari Tuhan berupa ujian, itu akan membawa saudara kepada pertobatan. Itu akan membawa saudara bahkan lebih lebih bertumbuh di dalam Tuhan, tidak membawa diri saudara ke dalam ke dalam kehancuran. Ya, mungkin ini the blueprint di Yakobus 1 ayat 2 ya. Saya mau jelaskan ke sahabat lalu, pendeta Billy ada singgung ya, kalau kita baca di bagian bawah ini ada Yakobus 1 ayat 2 dan 3, bunyinya begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya. Tapi lihat di ayat 3-nya. Sebab kamu tahu bahwa ujian atau testing terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi di sini jelas bahwa kok hal yang sama disebut jadi dua kali. Satu disebut sebagai pencobaan, lalu di ayat ketiga disebut sebagai ujian. Disinilah karena kita lihat blueprint, jadi kita jelas bahwa semua pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara berganti nama atau berganti istilah menjadi apa? Menjadi ujian. Jadi maksud Tuhan adalah berbahagialah kalau memang kita dilatih Tuhan. We are trained by God personally, ya. Dengan diberikan ujian-ujian atau cobaan-cobaan itu, kita harus berbahagia karena itu akan menghasilkan suatu ketekunan. Jadi di sini supaya saudara mengerti kenapa di kitab Yakobus 1, 2 dan 3 itu kok kepada satu hal itu dipakai dua istilah, satu sisi disebut pencobaan lalu disebut dengan ujian. Maksudnya dengan blueprint ini kita mengerti bahwa ada sebagian temptation, ya, ujian ini akan menjadi satu testing ya, sebenarnya saya salah ketik ya, bukan trials. Jadi trials or temptation, and this is ujian atau testing, akan menjadi satu ujian bagi saudara. Mungkin kita bisa lihat beberapa contoh lain di dalam Alkitab, ya, bagaimana mereka menang dan segalanya. Tapi satu hal yang saudara mesti yakini adalah bahwa di dalam keempat contoh ini, kepada Ayub, kepada Yusuf, kepada Musa, dan kepada Daniel, ada Tuhan di tengahnya. Ada Tuhan yang sedang memegang kendali, mengontrol baik secara timing maupun secara konten yang terjadi kepada mereka. Sehingga pada akhirnya mereka berhasil. Ya. Contohnya kepada Ayub. Ya. Ayub dicobai. Kalau kita jelas-jelas di firman Tuhan, ini benar-benar diekspos. Kita tahu banget bahwa cobaan itu datang dari setan dan bahwa Tuhan mengizinkan setan untuk mencobai Ayub, asalkan tidak mengambil nyawanya. Semuanya boleh. Istrinya, hartanya, bahkan tubuhnya boleh diganggu dengan penyakit kudis dan segala macam, tetapi nyawanya tidak boleh diambil. Itu yang kita tahu dari firman Tuhan. Jadi God is in control. Tuhan mengontrol. Ya, walaupun ada setan, Tuhan tidak sembarang mengizinkan anak-anaknya untuk dicobai setan semaunya. Jadi, kenapa Ayub bisa berhasil? Karena ada Tuhan di baliknya yang mengontrolnya, ya, timingnya. Mungkin ya, saudara, kita dengar kan memang peristiwa itu beruntun banget terjadi kepada Ayub. Anak-anaknya lah mati kena petir dan segala macam, lalu begini begitu. Tapi semua ada timingnya, nggak jadi sekaligus berbareng. Mungkin kalau secara berbareng kita nggak tahu, ini cuma spekulasi. Bisa jadi apa? Ayub tidak tahan dan jatuh. Ya. Lalu yang kedua adalah Yusuf. Yusuf itu saya kasih simbol lipstick. Kenapa? Karena memang Yusuf itu salah satu yang terkenal dicobai oleh istri Potifar ya, dari segi kecantikan. Ini juga kembali, saudara, kita harus percaya bahwa God is in control. Kapan pencobaan itu terjadi kepada Yusuf, gitu, dan dengan siapa, itu juga berpengaruh. Ini kembali lagi spekulasi, ya. Menurut pengamatan saya, Yusuf itu bukan lelaki tidak normal ya, saudara-saudari. Yusuf itu lelaki normal. Makanya pada akhirnya kita dengar ceritanya dia punya rumah tangga, dia punya istri. Tapi coba mungkin ini berspekulasi aja, kalau istrinya yang menjadi pencobaan bagi dia, bisa jadi Yusuf tidak kuat terhadap pencobaan yang ada. Atau juga kalau timingnya tidak tepat kepada Yusuf.
Yusuf juga bisa terjatuh. Jadi kita perlu percaya bahwa God is behind all of this. Tapi satu hal yang kita perlu sadari, saudara, menurut saya pencobaan yang sulit bagi Yusuf bukan dicobai oleh istri Potifar, tapi yang paling sulit adalah dicobai setelah dia setia kepada Tuhan, setelah dia setia kepada majikannya Potifar. Kok masih bisa kena fitnah dan masuk penjara? Itu pencobaan yang berat, saudara. Kapan saudara pernah dalam hidup mengalami, kok saya sudah setia sama Tuhan ya? Mungkin saya sudah bayar perpuluhan, bahkan persembahan, bahkan berlaku banyak kebaikan. Kok kenapa hal malang ini bisa terjadi kepada saya? Sehingga itu satu pencobaan yang besar kalau menurut saya ya, yang bisa mengusik hati kita, kepercayaan kita kepada Tuhan bisa jadi sirna, kita bisa jadi berbalik, bahkan marah, dan akhirnya berpaling dari Tuhan karena kita menganggap, kelihatannya Tuhan tidak adil, kelihatannya Tuhan tidak peduli, kelihatannya Tuhan tidak punya kuasa, makanya semua ini terjadi. Masa ini yang dibalaskan Tuhan kepada saya? Itu cobaan yang menurut saya berat bagi Yusuf, tetapi kembali lagi, karena Yusuf sudah dilatih, saudara, dari awal dibuang sebagai budak. Jadi kalau saudara lihat, ini pencobaan-pencobaan itu bukan terjadi berurutan begitu saja secara alami, tetapi Tuhan yang mengatur urutan mana dulu. Karena urutan yang terlalu tinggi itu akan berat, saudara, menjadi ujian kalau dipindahkan ke depan. Paham ya maksud saya? Kalau kita ingat pengalaman bangsa Israel juga, kenapa bangsa Israel melalui banyak pencobaan? Ada air pahit lah di Mara, ketemu lawan bangsa-bangsa lah, karena ada satu puncak yang terberat tantangannya adalah melawan bangsa Kanaan, bangsa-bangsa raksasa yang dikatakan kanibal. Aduh saudara, kalau waktu itu Tuhan langsung bawa aja jalan sama Musa, nyampe langsung 1-2 hari nyampe di depan Kanaan, bubar saudara. Semua itu dicobai berarti sama Tuhan, melampaui batas kemampuannya. Berarti Tuhan melanggar janji kepada saya dan saudara dan kepada umatnya. Jadi di sini yang saudara harus pahami. Kepada Musa punya pengalaman di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan Daniel. Bagaimana dia juga dicobai bisa masuk ke lubang singa. Dan dia tidak kabur. Itu timingnya tepat banget. Ya. Mungkin kalau saya dan saudara cobai tidak tepat timingnya, begitu belum masuk lubang singa udah pingsan. Atau mungkin udah mati stroke dulu saking ketakutan, belum masuk ke lubang singa, ya. Tapi somehow Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tahu kekuatan kita, sehingga kita nggak usah khawatir, kita nggak usah takut apapun yang kita alami dalam hidup ini, apabila kita tetap bersama Tuhan. Nah ini mungkin saya mau bersaksi ya, mengenai pengalaman yang baru-baru saja terjadi yang kami alami di dalam keluarga. Saya kena COVID. Saya nggak tahu berapa di antara saudara yang hadir sekarang ini yang tahu bahwa saya pada awal bulan Juli sampai awal Agustus, kurang lebih hampir 1 bulan lah terkena COVID. Dan yang terkena COVID pertama adalah saya, lalu menular kepada istri, lalu juga menular kepada Brandon. Dan yang lainnya yang di rumah cuma ada Baron satu lagi. Dan somehow Baron tidak tertular. Itu satu keajaiban, dan saya percaya itu bukan satu kebetulan, ya. Karena bayangkan kalau Baron juga kena COVID, saya lihat ya dia berperan juga di dalam pengajaran, mengontrol guru-guru dan hal-hal di Purwadika bisa berantakan juga kalau Baron. Bayangkan saya off selama 1 bulan, nggak mikir apa-apa, nggak bisa kerjanya cuma tidur tiap hari, tidur saja, udah memang lemes ya, bentar-bentar tidur. Jadi saudara, saya mengalami COVID. Kira-kira tanggal, saya kurang ingat soal detail, tanggal 3 Juli saya itu mulai demam panas, dan waktu itu saya masih sempat diundang bicara hari Sabat lewat Zoom untuk acara ASI. Panas-panas demam, saya paksakan bicara juga untuk berikan kesaksian, akhirnya tuntas selesai. Somehow dalam hati saya masih tidak percaya bahwa saya kena COVID. Nggak mungkin lah, saya kuat, sehat, nggak kena COVID. Tapi akhirnya pada hari Minggu saya dites, dan ternyata saya positif di tes PCR. Sendiri saja yang positif. Semua istri, anak-anak masih negatif. Tapi sudah terlanjur, istri tidak tidur pisah dengan saya. Ya, jadi rupanya beberapa hari kemudian istri juga dites dan positif. Dan kami bersyukur, pertama saya ucapkan kepada saudara Cindy,
saudara seiman kita dari Taman Sari, Dr. Cindy, dan juga anaknya Andrew, yang sudah bersedia dengan sukarela tanpa dibayar untuk boleh menjadi dokter pribadi kami, membantu segala kebutuhan kami, baik itu obat-obat dan segala macam. Dan ada mujizat, saudara, yang Dr. Cindy pun merasa kagum dengan apa yang terjadi, yaitu adalah dengan mudahnya saya mendapatkan kamar di rumah sakit. Ya, jadi ceritanya adalah bahwa kondisi saya mulai agak menurun kadar oksigennya. Yang biasa normal kan 99 tuh selalu kalau lagi sehat 99, mungkin udah hampir putus itu alat. Bisa 100, dia nggak bisa 100, cuma 2 digit, ya kan ya. Oke, tapi somehow setelah COVID itu, setelah seminggu saya iso mandiri di rumah, ya, dikontrol oleh Dr. Cindy dan Andrew ini, akhirnya agak drop saya punya kadar oksigen. Kurang lebih bisa jadi 95, 94, 93, kayak begitulah. Jadi kelihatannya bahaya juga nih. Oksigen juga sempat ada tabung, tapi sudah habis juga terpakai. Lagi cari-cari juga. Nah, Dr. Cindy somehow mencari tempat di rumah sakit di Kelapa II, rumah sakit Siloam, yang khusus penanganan untuk COVID ya. Jadi beberapa hari sebelumnya dokter Cindy selalu nanya penuh. Tapi hari itu pada waktu saya butuh ditanya, langsung ada kosong. Dan itu satu mujizat. Dan mujizat lainnya, saudara, beberapa hari menyusul istri saya, ada kamar kosong khusus, satu kamar untuk 2 orang. Dan plus ada kamar mandi di dalam. Jadi saudara, buat saya dengan selama ini yang saya selalu sharing iman saya dengan saudara, saya tertawa saja dalam hati. Karena memang ini benar sesuai yang saya imani. Yaitu apa? Bahwa Tuhan itu sudah tahu akan segala sesuatu yang akan saudara alami di masa yang akan datang. Sehingga tidak ada istilahnya Tuhan itu kebobolan atau apa ya, ibaratnya keteteran, enggak terduga. Tidak. Tuhan sudah prepare. Jadi saya tersenyum dalam hati bahwa Tuhan sudah tahu kapan saya butuhkan kamar di rumah sakit. Berikut juga dengan istri. Di sini mungkin ada saudari Lisa Prawira. Saya ingat saudari Lisa itu pokoknya terkenal di Taman Sari. Saudara, saya tidak bisa tidur pisah sama istri. Ya, jadi mungkin kalau saya kena COVID, nanti bukan virus COVID yang menjadi tantangan buat saya, karena terpisahnya tidur sama istri yang menjadi tantangan sama saya. Mungkin saya malah jadi sesak napas bukan karena COVID, tetapi karena terpisahnya tidur bersama istri. Mungkin saudari Lisa sering bercandain saya ingat banget, mungkin nggak tahu kalau dia ingat atau enggak. Kalau kita ngadakan retreat di Taman Sari, selalu dia suka godain, Purwa ini kali tidurnya pisah ya sama Lis. Saya bilang saya batal nggak jadi ikut retreat. Jadi memang kita nggak bisa tidur terpisah. Jadi ya udahlah, sakit bareng aja 2, disiapin kamar berdua. Jadi saya bisa tidur dengan tenang, saudara. Dan akhirnya bisa sembuh. Jadi ini mungkin cerita singkat yang saya ceritakan, bahwa ini adalah satu temptation. Pada waktu saya tanya sama istri, sempat ada pemikiran dari istri saya, ya Liz, bahwa kok kita bisa kena COVID ya. Padahal tiap hari kita renungan pagi, kita doa terus, Tuhan hindari kami dari COVID ini, kok kena juga ya. Jadi sempat ada temptation juga bahwa Tuhan pegang kendali nggak sih? Tuhan peduli nggak? Seperti itu, saudara. Ya, itu satu temptation, bukan COVID-nya yang mungkin menjadi satu temptation, tetapi kenapa COVID itu bisa kita alami sehingga itu menjadi satu keraguan buat kita dengan adanya keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saya coba bersaksi bahwa this is our temptation. Tuhan izinkan kami akhirnya mengalami COVID. Pasti ada satu tujuan-tujuan lain setelah ini, yang paling tidak adalah ini menguatkan iman kami bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami, bahwa Tuhan mengizinkan saya membuktikan apa yang saya imani selama ini, bahwa saudara dalam hidup ini kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, karena Tuhan selalu mengetahui apapun kebutuhan kita, kelemahan kita, segala sesuatu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita senantiasa selalu berjalan dan berserah, tidak ada yang perlu saudara dan saya khawatirkan. Saudara boleh aminkan itu. Kalau saudara belum bisa hidup seperti itu dalam iman, saudara berdoa dan bergumul untuk saudara percaya. Karena paling terus terang saya bilang paling berbahagia itu hidup jadi anak Tuhan, saudara. Betul-betul.
Tuhan itu lebih hebat dari orang tua saudara. Dia lebih memanjakan kita, dia lebih peduli kepada kita, dia lebih sempurna di dalam mengasihi kita, dia lebih sempurna di dalam melindungi dan segala hal. Jadi saudara, kita sangat beruntung sekali. Tapi kenapa seringkali kita ragu di dalam iman, di dalam pencobaan yang kita alami kepada kepada kasih Tuhan tersebut, kasih setia Tuhan. Jadi puji Tuhan, akhirnya di awal Agustus saya juga terakhir kayaknya bareng istri dites, dinyatakan kembali negatif. Sehingga ya akhirnya bisa kembali berkumpul sama anak cucu. Tadinya cucu pun walaupun saya sudah sembuh masih takut nih, nggak bisa, papa mesti dites dulu negatif atau tidak boleh ketemu. Walaupun di dalam hati saya agak kesel juga sedikit ya, kalau saya sudah sembuh kayak gini kenapa mesti tes negatif. Bahkan dokter aja di rumah sakit bilang nggak usah dites lagi, udah pasti negatif nanti, jadi jangan dilihat gitu. Ini dalam proses yang jelas saudara sudah dinyatakan sembuh ya. Jadi itu buat saya sih terus terang bersyukurnya lagi, saya mengalami COVID tidak seorang diri, istri diikutkan serta bersama-sama di dalam satu kamar lagi ya, udah seperti kayak lagi kita bernostalgia mungkin berbulan madu atau mungkin berpacaran lagi gitu ya, hidup sama-sama di satu kamar. Bahkan waktu itu dokter bilang beberapa hari sebelumnya saya udah boleh pulang. Tapi saya bilang, dokter saya menolak untuk pulang. Saya tetap mau di kamar ini. Ya kan, sampai keluar barang-barang dari rumah sakit. Karena kalau saya pulang juga, saya tidur di rumah tuh nggak bisa tidur. Mendingan saya tetap di rumah sakit aja. Jadi inilah kesaksian pencobaan yang baru kami alami sehingga kami bisa berhasil melaluinya. Dan pencobaan yang terbesar adalah dalam segala problem adalah iman saya dan saudara yang dicobai. Apakah kita tetap percaya, tidak meragukan bahwa Tuhan masih ada di sisi kita, ya, tidak pernah meninggalkannya. Lalu, this is the last slide. Ini adalah slide yang terakhir. Pasti saudara juga mungkin sudah bisa mereka. Jadi apa sih secretnya untuk overcome temptation? Bagaimana rahasianya untuk bisa menang di dalam pencobaan? The secret to overcome temptation is to live in God. Selalu hidup bersama Tuhan. Sehingga kenapa Tuhan akan mengendalikan temptation yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak melampaui batas kemampuan kita. Tuhan tahu apa konten dan timingnya. Jadi the bottom line saya katakan adalah temptation happens. Pencobaan terjadi. But with God, tetapi dengan Tuhan, you can remain faithful. Kita akan tetap setia, berharap, dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga firman ini mengenai how to overcome temptation menjadi kekuatan saya dan saudara untuk kembali menyadari segala hal yang kita sudah bahas sebelumnya, ya, bahwa Tuhan di dalam kendali untuk menguatkan kita, saya dan saudara, untuk tidak takut terhadap apapun tantangan di dalam hidup kita yang kita alami, karena Tuhan tetap bersama kita. Ya, semoga ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan kepada kita semua mulai saat ini untuk tidak jauh-jauh dari Tuhan. Berdoalah senantiasa di dalam setiap event, dalam setiap situation, maka terlebih baik lagi kalau kita membiasakan berdoa setiap pagi, di awal setiap hari, untuk menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya, kita semua. Amin.